Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan golongan 3, angkatan 12, kelompok 2, NDH 16. Di sini saya akan memaparkan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya 1. Tata ekonomi, 2. Tata sosial budaya, 3. Tata politik, 4. Tata administrasi. Korupsi dapat terjadi karena niat, kesempatan, terpaksa, memaksa, dipaksa, banyak atau sedikit. Pengertian korupsi menurut ahli hukum Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi: penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Ini adalah beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Jenis-jenis korupsi yaitu gratifikasi, pemerasan, suap menyuap, perbuatan curang, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jenis tindakan pidana korupsi. Ada 30 jenis delik korupsi, yakni 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan 20 jenis delik mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi, spiritual accountability sebelum kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, 9 adil. Aspek penting. 1. Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. 2. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Implementasi sistem integritas. Pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki 2 kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yaitu 1. Penyelarasan, 2. Pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi.
Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di sekolah sebagai seorang guru. Yang pertama, datang dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tidak mengabaikan tugas yang harus diselesaikan, tidak mengharapkan imbalan atas pelayanan yang kita lakukan, jujur dalam memberi informasi, tidak keluar saat jam kerja, tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, tidak mengutamakan saudara atau kerabat, dan mengutamakan keadilan dalam mengambil keputusan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.